Shalom Bapak Ibu. Haleluya, saya yakin dan percaya di sini bersuka cita karena Tuhan, amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau teduhkan hati kita mau persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kembali Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini bukan karena suatu kebetulan Tuhan, semua karena kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau Engkau telah pelihara kami juga ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang baik kepada kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sumber kekuatan kami, Engkau Allah yang dahsyat ajaib Tuhan perbuatan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau masuki pelataran-Mu yang kudus. Layakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja Tuhan atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini, penyembahan kita sebagai rasa syukur kepada kita. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, katakan Kau Allah yang setia Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Dengan apa kan ku balas. Sama-sama naikkan angkat tanganmu pada Tuhan. Yes, haleluya. Segenap hati kami Tuhan, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan
Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau Allah yang terbaik Tuhan. Ya rama 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 sande, ya rama 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 so. Haleluya, kami sembah, kami puji Engkau, Allah yang hidup Tuhan. Haleluya, ya rama 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 so. Ya rama 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 so. Ya rama 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 se. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Biar yang bernafas memuji-Mu, biar yang bernafas menyembah-Mu, Jesus. Haleluya. Ya dalam rama 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 so. Ya dalam rama rama se. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu di tempat ini, Jesus. Haleluya. Mengalir sekarang, memenuhi setiap kami. Ya rama 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 se. Kuraya la 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 shikera rama 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 se. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Korapa sikiara la pata kaya la pa sikiara la para para pala 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 pa. Koreara la ta kaya la pa sikiara la ta kaya la pa sikiara la para para pala para pala para pala para pala para pala pa. Korapa papa ta kaya la pa sikiara la ta kaya la mo. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang online Tuhan, kami percaya pengurapan yang sama Engkau limpahkan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan buat Ibu Hana yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau terus urapi Tuhan, Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Biarkan firman yang disampaikan hari ini menguatkan setiap kehidupan kami, menumbuhkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat-Mu yang militan ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau berkati keluarga Ibu Hana Tuhan. Kami percaya setiap usaha pekerjaannya Engkau sertai Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami mengucap syukur kesehatan, kekuatan daripada-Mu terus Engkau limpahkan dalam kehidupan Ibu Hana dan keluarganya ya Tuhan. Tutup, bungkus dan pagari dengan bala tentara malaikat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai bangsa kami Indonesia. Engkau menuntun bangsa kami Indonesia. Engkau melawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Indonesia benar-benar mengalami pemulihan daripada-Mu Tuhan, mengalami kemerdekaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dibangkitkan, Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat presiden kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, beserta jajaran-jajaran yang di bawahnya. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kesehatian Tuhan untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan semakin hari semakin maju di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pertobatan secara luar biasa di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pilpres di tahun 2024 Tuhan. Engkau berikan keamanan, Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Engkau berikan
pemimpin-pemimpin yang hidup benar di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan, dan para gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau pagari dengan bala tentara malaikat-Mu ya Tuhan. Biarkanlah kesehatan, kekuatan juga Engkau curahkan dalam kehidupan Bapak pembina kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, Engkau terus sertai dan tuntun ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Gembala CK4 Bapak Wiliar Kauntu beserta keluarganya, serta gembala-gembala yang ada di bawahnya ya Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati, Engkau berikan unity Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus terus menuntun, Roh Kudus terus memberikan sesuatu hal yang baru Tuhan, sehingga CK4 ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Setopo Tuhan, dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, serta cucunya Abigail Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk gembala kami Tuhan. Engkau terus pakai, Engkau terus sertai, Engkau terus tuntun ya Tuhan. Jadikan gembala kami ini teladan buat banyak orang ya Tuhan. Terus Engkau terus sertai setiap pelayanannya Tuhan. Engkau juga menyertai setiap apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna atas kehidupan gembala kami ya Tuhan. Demikian juga wakil gembala kami Pak Wisnu Tuhan, Ibu Susi dan Adit Tuhan. Engkau juga sertai, Engkau lindungi dan Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bangkitkan generasi anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau bangkitkan generasi-generasi muda-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau kirimkan Tuhan dari utara, timur, barat, selatan. Anak-anak muda akan datang di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau terus urapi Tuhan, Engkau terus pakai ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang mengalami permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kami percaya, biarkan kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami terus mengalami anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital. Tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas,
dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebelumnya kita kasih salam dulu yuk, samping kanan depan belakangnya, lihat senyumnya, bersuka cita hari ini. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari nyanyikan. Oh, oh, na 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 na. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Hey,
sumber kekuatan kita, amin. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Tiada yang lain yang kami ingini di bumi, hanya Engkau Bapa. Mari gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya siapa? Hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Sama-sama jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan. Hanya Kau, hanya Kau. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan kami Tuhan, sebab Kau Tuhan kepastian kami. Yes, Kau tetap selamanya. Angkat tanganmu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dengan segenap hati katakan Allah sumber. Tepuk tangan di atas kepalamu. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya Kau bagian kami Tuhan, sumber kekuatan kami. Haleluya. Serukan Allah dahsyat ya saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya di sini melihat semuanya bersukacita, bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Biarlah pujian kita boleh bertatah dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya Ibu Hana. Biar Tuhan Yesus boleh mengurapinya. Firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Perhatikanlah
Begitulah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Yes, amin Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur apa Tuhan berkati. Berikan suara-suara yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan berhati. Yes, haleluya Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Tuhan cukupkan, Tuhan cukup. Mari yang pria katakan, burung di udara. Yes. Apalagi berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan bekerja saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan
kami perlu, Tuhan tahu. Ketika kami berseru, Tuhan dengar. Ketika kami berdoa, Tuhan lakukan segalanya untuk kami. Oh, bukankah itu amazing? Bukankah itu sesuatu yang besar dalam hidup kami? Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya di tempat ini, meskipun seberapa kami yang hadir, juga yang di rumah-rumah, kami percaya ketika Tuhan ada bersama kami. Oh, kuasa Tuhan tercurah atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Oh, yang sedih Tuhan hiburkan. Oh, yang tidak ada berkat Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan pesan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu juga setiap pemirsa serta anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk. Oh, terima kasih saya ucapkan buat tim pengembalaan di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk saya boleh memberitakan firman Tuhan ya. Oh, rasanya kepengen buru-buru nih ya. Apa ini ya, sebab apa yang harus saya yang dapat dari Tuhan yang harus saya beritakan ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu apa? Hatinya Tuhan adalah kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Buhana, ya. Saya kan bukan pendeta, saya ini kalau ngomong gregelen ya. Nah, pemirsa yang di rumah ya, saya juga sapa ya. Mungkin pemirsa di rumah juga berpikir, saya nggak seperti Pak Immanuel ya, disuruh khotbah 30 menit, 20 menit, 1 menit, bahkan 2 jam juga bisa. Nggak bisa saya ya. Tapi hari ini kita akan belajar ya, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kita memberitakan Injil. Injil artinya kabar baik ya. Bukan Injil artinya khotbah, enggak, tapi Injil artinya kabar baik. Nah, kalau kita lihat di dunia sana ya, sampai ini lagu ini mengatakan saat kau perlu Tuhan tahu. Kenapa? Karena berasal dari apa? Dari situasi di mana keputusasaan itu ada melanda dunia ya. Oh, hari-hari ini kita tahu Tuhan itu segera datang. Kita tahu persis Bu Hana ngomongnya kayak gitu lagi itu sudah biasa. Tapi hari ini kita akan lihat ya. Hari ini beritanya luar biasa. Kita akan lihat bagaimana Tuhan itu segera datang. Ya, kita akan bersama-sama lihat ya. Banyak terjadi penyesatan di sana sini ya. Oh, orang mengaku ya, orang-orang mengaku saya ini Mesias ya, tapi palsu ya. Kemudian banyak terjadi kelaparan, banyak terjadi peperangan di sana sini ya. Yang terjadi di Soviet dan Ukraine belum selesai sampai hari ini, dan itu mengakibatkan krisis dunia yang luar biasa itu terjadi. Belum lagi yang kita lihat ya, yang kita lihat kemarin ini ya, tidak lama, baru tanggal 6 kemarin ya, gempa yang luar biasa, tsunami yang melanda Korea ya. Itu apa tandanya sih? Itu adalah tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Kedurhakaan anak kepada orang tua yang hatinya suka menyakiti hati anaknya, bahkan mencincang-cincang anaknya, itu luar biasa sekali ya. Nah ini, tetapi satu hal yang firman Tuhan katakan, Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia, supaya menjadi kesaksian, supaya dunia mendengar ya, ya. Kalau kita lihat hari-hari ini ya, kalau kita lihat menurut data 4 Juni ya, bahwa dunia mencapai 8 miliar penduduknya. Jadi artinya kita ini harus bekerja keras. Hai gereja Tuhan, hai orang-orang yang di rumah, pemirsa yang di rumah, kita semua, artinya kita gereja Tuhan, kita harus kerja keras ya, untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Masih 8 miliar loh, masih 8 miliar. Kalau kita ambil separuhnya aja, 4 miliar yang belum kenal Tuhan. Masih 4 miliar ya.
Sampai satu hari bulan Juni kemarin diadakan satu konferensi di Amsterdam ya. Hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, mereka kumpul dan berdoa. Mereka dapat dari Tuhan everyone. Artinya setiap yang bernafas harus kenal Tuhan. Yang setiap yang bernafas harus diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan. Diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan. Nah ini ya, mereka katakan nanti akan terjadi hal yang luar biasa di tahun 2033. Kenapa kok 2033? Nah ini 2000 tahun ya, sebagai peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus ya. Roh Kudus dicurahkan kira-kira tahun 33. Jadi tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kami semua sepakat, gereja Tuhan sepakat, satu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang gak zamannya mengatakan, kamu dari aliran GKI yang gak percaya ini. Oh, ada yang ngatain, kamu berbahasa roh. Nah sekarang ini gak zamannya itu. Yang penting Injil harus sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ya pemirsa, saya katakan Injil harus sampai ke ujung-ujung bumi. Sekarang bukan saatnya mengatakan kamu dari golongan Katolik, kamu dari golongan GKI atau Reform, kamu dari golongan ini, dari golongan ini, kamu dari golongan Injili, kamu dari golongan Pentakosta. Gak zamannya. Tapi hari-hari ini kita harus mengemban amanat agung Allah dalam kehidupan kita, yaitu supaya Injil harus sampai ke ujung-ujung bumi. So tugas siapa? Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tugas siapa? Kalau enggak tugas Bapak Ibu, kalau enggak tugas gereja Tuhan, kalau enggak tugas pemirsa yang di rumah-rumah. Oh, ini tugas siapa? Tugas siapa? Setiap kita harus memberitakan Injil, ya. Nah, kok harus saya? Kok harus saya? Ya, mungkin ibu-ibu, bapak ibu, pemirsa yang di rumah, kok harus saya? Itu kan tugasnya Pak Immanuel, itu tugasnya Dr. Helen, itu tugasnya jemaat Tuhan, itu tugasnya penatua-penatua yang ada di sini. Tapi hari ini saya mau beritakan, ini adalah perintah Tuhan. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Mengapa saya harus memberitakan Injil? Yuk sama-sama katakan, saya harus memberitakan Injil. Mengapa? Hari ini saya akan kupas cuma 2 poin aja. Yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Yang kedua karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah perintah Tuhan ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini perintah Tuhan. Ingat firman Tuhannya? Yuk kita buka ya. Nah firman Tuhan di Matius 28 ayat 19-20. Saya pernah ajarkan di tempat ini bagaimana menghafal ayat ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan pada mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau. Jadi di sini ada 5 poin di dalam ayat ini. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku ya. Kita ambil singkatnya, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Tuhan berfirman ya. Tuhan memberikan perintah, ini perintah loh ya. Ini bukan, Ibu boleh kalau mau beritakan, enggak juga enggak apa-apa. Ibu, Bapak terserah, enggak apa-apa kalau ada waktu beritakan. Enggak, ini adalah perintah Tuhan, sama-sama katakan perintah. Yang di rumah-rumah bersama-sama saya katakan perintah. Ya, puji Tuhan ya. Ini perintah Tuhan. Perintah itu kira-kira kalau dilakukan, wow bagus ya. Kalau tidak dilakukan bagaimana kira-kira? Biasanya kalau yang kerja di kantor, kalau diperintahkan bosnya ini. Kalau tidak lakukan kira-kira apa? Pasti ada sanksinya ya. Nanti kita akan lihat ya. Ini perintah Tuhan. Mengapa sih Tuhan kok memberikan perintah jadikan semua bangsa muridku? Mengapa Tuhan katakan, hei dengar gereja Tuhan, jadikan semua bangsa itu muridku? Mengapa? Wah ya kita lihat ya, pada saat itu ya Adam dan Hawa ya. Kita lihat peristiwa Adam dan Hawa. Ketidaktaatan Adam dan Hawa, ketidaktaatan mereka membuat mereka jatuh di dalam dosa.
Saat Adam dan Hawa tidak taat pada Bapa di surga, dia jatuh di dalam dosa. Ketika jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Yang terjadi semua manusia terpisah dari Allah. Manusia tidak lagi dapat berhubungan dengan Allah, nggak ada lagi. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan meninggalkan manusia dan upah dosa adalah maut. Manusia menjadi hamba dosa dan upah dosa adalah maut. Semua orang yang tidak mengenal Allah, baik itu besar, tua, muda, kecil, hukumnya adalah maut. Upahnya adalah maut. Oleh karena itu, kita tengok, kita ingat-ingat suami kita. Apakah suami kita sudah kenal Allah? Ya. Apakah suami kita sudah percaya Tuhan Yesus? Kalau belum, hukumnya, upahnya adalah maut. Apakah anak-anak kita, apakah istri kita sudah mengenal Tuhan? Kalau belum, upahnya adalah maut. Apakah nenek kita, engkong kita sudah kenal Tuhan? Kalau kita nggak beritakan pada mereka, mereka upahnya adalah maut. Hal ini nggak main-main, ini perintah ya. Ini perintah dan itu harus ada dalam hidup kita. Kita ingat-ingat ini perintah Tuhan ya. Nah, oleh karena itu Allah berinisiatif. Dia tahu kalau semua orang bakal masuk ke dalam kebinasaan. Allah mengerti, oleh karena itu Allah berinisiatif. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya yang percaya kepada Tuhan ya tidak binasa. Yang lainnya yang nggak percaya pasti binasa ya. Nah, Tuhan mau supaya kita semua tidak binasa. Oleh karena itu mari kita sama-sama supaya suami kita nggak binasa, supaya istri kita nggak binasa, supaya anak-anak kita nggak binasa, supaya emak engkong kita, cucu-cucu kita nggak binasa. Oleh karena itu kita harus memberitakan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rasanya kok. Jadi firman Tuhannya cuman gini aja. Sebentar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Oh, sama-sama kita katakan yes. Oke. Luar biasa ya, terima kasih untuk yesnya ya. Jadi yang nggak percaya Tuhan pasti binasa ya. Nah, sejak dari awal di Kejadian ya, Allah sudah berfirman bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan ya, meremukkan iblis ya, akan meremukkan kepala iblis, keturunan manusia. Artinya Tuhan sendiri akan menang atas maut ya. Nah, ini sudah ada pertentangan ya, sudah ada perjanjian, sudah Tuhan Allah berjanji ya, aku akan membuat iblis dikalahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memberitakan firman ya kalau tidak ada yang diutus. Kita sama-sama melihat ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana orang bisa mendengar ya, mendengar berita Injil. Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka tuh bisa percaya Tuhan Yesus kalau nggak ada yang beritakannya? Kalau Bapak Ibu tidak memberitakannya, mereka tidak ada yang bisa percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak diutus? Jadi siapa dong yang diutus? Jadi siapa yang diutus? Di sini ada murid-muridnya Tuhan. Oh, masih ada yang nggak angkat tangan. Ada yang menjadi muridnya Tuhan di sini. Semua angkat tangan ya. Kita adalah muridnya Tuhan. Ya, ketika Tuhan memanggil murid-muridnya ya, Petrus, Andreas ya, dipanggil semua, Yakobus dipanggil. Mereka dijadikan murid ya. Sampai akhirnya mereka diberikan pelajaran, mereka diajar, ya, mereka diberikan contoh dan sebagainya. Sampai terakhir ya, mereka Tuhan Yesus harus naik ke surga. Ya, ini mereka dipanggil
menjadi muridnya Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus tiba saatnya dia harus naik ke surga, Tuhan hanya bicara ya, Tuhan hanya memberikan perintah, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadi murid-muridnya Tuhan diberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Nah, kita yang di sini juga, kalau tadi Tuhan bilang siapa yang akan kuutus? Ya, ini murid-muridnya Tuhan yang diutus. Di sini adalah murid-muridnya Tuhan. Amin. Di sini kita semua murid-muridnya Tuhan. Enggak cuman gitu, diberikan Roh Kudus, dicurahi Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, enggak bisa. Ayo ceritakan kebaikan Tuhan. Enggak bisa. Takut. Tetapi di sini Roh Kudus dicurahkan supaya Roh Kudus memberikan kuasa dalam hidup kita. Kita enggak tahu, kita enggak usah mikir yang apa yang harus kita bicarakan. Roh Allah sendiri akan menaruh perkataan di dalam mulut kita sehingga kita boleh bersaksi. Siapakah yang akan kuutus? Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Siapa yang akan aku utus? Sama-sama katakan, ini aku. Bertanya, siapakah yang akan aku utus? Kita boleh berkata, Tuhan, ini loh Tuhan, utus aku Tuhan. Ya, nah firman Tuhan di Yesaya 6 ayat 8 dikatakan ya, Tuhan sendiri bertanya, siapakah yang akan aku utus? Oh, ketika kita mau meresponi apa yang Tuhan tanyakan dalam hidup kita. Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau diutus. Bila kita tidak memberitakan apa yang terjadi, bila kita tidak beritakan Injil, apa yang terjadi? Ya, firman Tuhan katakan ya, firman Tuhan di sini kita belajar, yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak melakukan perintah Tuhan adalah seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Dia akan roboh, dia tidak akan bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, ketika kita tidak memberitakan Injil kepada dunia, apa yang terjadi? Kita nggak akan tahan, kita nggak akan kuat untuk berdiri. Oleh karena itu kita lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kemudian akan terjadi apa lagi? Paulus mengatakan ya, celakalah aku. Kenapa kok celaka? Karena satu keharusan bagiku untuk memberitakan firman ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jadi keharusan bagi Paulus untuk memberitakan firman karena dia tahu hidupnya itu tadinya bobrok, hidupnya tadinya dosa ya, kemudian sudah diangkat ya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Aku harus memberitakan firman, aku harus membalas cinta kasih Tuhan ya. Kemudian kalau nggak beritakan firman, apa yang terjadi? Seperti Yunus ya, Yunus mencoba untuk lari Yunus. Apa yang terjadi? Yunus masuk ke dalam perut ikan ya, 3 hari 3 malam masuk dalam perut ikan. Kira-kira gimana, saya nggak ngerti ya. Kemarin terakhir saya melihat siaran, memang ada jenis ikan ya, jenis ikan besar yang bisa menelan manusia, kira-kira begitu, dan utuh, manusianya nggak tercabik-cabik tapi utuh, itu memang ada. Nah ini ya, ini satu kemungkinan bahwa Yunus masuk ke dalam perut ikan ya. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang mau masuk perut ikan. Senggol sebelahnya, kamu mau nggak? Kamu mau enggak? Enggak ya, kita semua enggak ada yang mau ya masuk ke dalam perut ikan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama beritakan Injil ya. Nah, jadi yang pertama tadi, mengapa kita harus beritakan Injil? Karena yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan perintah Tuhan. Ya. Nah, yang kedua kita sama-sama akan melihat kenapa
kita harus beritakan Injil. Karena kita adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, yuk kita buktikan. Kita mengasihi sesama enggak? Nah, di sini kita akan belajar ya. Ada 2 jeritan ya. Jeritan dari sana yang di dalam yang sudah binasa. Ada jeritan dari orang-orang di sekitar kita ya. Jeritan, ini kita lihat Lazarus ya. Pada waktu Lazarus cerita orang kaya dan Lazarus. Orang kaya akhirnya naik ke surga di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan Lazarus dia turun ke dunia orang mati, ke Hades di sini ya. Dia mengatakan kebalik. Lazarus yang naik ke pangkuan Abraham dan orang kaya itu yang turun ke dunia orang mati. Maaf, kebalik ya. Jadi si orang kaya ini masuk ke dunia orang mati ya. Dia berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruh Lazarus untuk meneteskan telunjuknya untuk supaya aku sejuk di tubuhku sejuk gitu ya." Tetapi apa yang terjadi? Nggak ada hubungannya. Oleh karena itu kita tahu orang-orang yang di sana, si orang kaya itu terkena iklannya iblis. Iblis mengatakan, wah kalau di Hades, di dunia orang mati itu banyak bintang film, banyak ini. Itu hanya iklan ya. Tetapi yang ada hanya kesengsaraan ya. Hanya kesengsaraan yang ada. Nah kita lihat ya, itu adalah jeritan dari orang-orang yang berada di Hades. Nah sekarang kita ingat-ingat ya. Mungkin ada teman atau saudara yang mungkin belum dikenal Tuhan, tetapi mereka sudah terlanjur ketabrak, kena eksiden, kenapa, dan dia harus masuk ke dunia orang mati. Jiwa mereka tuh berteriak-teriak gitu ya. Mungkin kita sudah nggak bisa hubungi, kita nggak bisa menolong, kita nggak bisa. Itu mereka menjerit-jerit seperti si orang kaya ini. Mereka menjerit, tolong, tolong, tolong. Kalau gitu Bapak Abraham, tolong utus orang untuk 5 saudaraku yang masih hidup supaya mereka kenal Tuhan. Siapa yang diutus? Saat ini jeritan itu ada di telinga kita. Tolong, tolong, tolong. Ada di telinga kita. Kalau enggak, kita gereja Tuhan yang bergerak. Yuk sama-sama kita mau terus lanjutkan ya. Kemudian sekarang jeritan dari sekitar kita. Jeritan dari orang-orang sekitar kita. Mungkin kita dalam keadaan fine, baik saja. Tetapi kita akan melihat jeritan mereka yang menjerit ya. Mereka ada yang terbelenggu. Mungkin mereka terbelenggu nggak cuma bicara tentang terali besi. Mungkin dibelenggu oleh iblis, kerasukan iblis, dipenuhi dengan iblis kehidupannya. Oh yang ada hanya amarah yang ada dalam hidupannya. Sedikit aja marah, sedikit ini marah. Hidupnya terbelenggu oleh sakit hati, terbelenggu oleh kepahitan, hidupnya terbelenggu. Itu jiwanya merintih, aduh tolong. Dia nggak mau, tetapi hidupnya terbelenggu. Kalau boleh ditanya orang ini juga nggak mau, tetapi dia terbelenggu. Siapa yang kalau dia tidak kenal, dia tidak mendengar Injil, dia pasti binasa. Nanti kita akan lihat filmnya ya. Orang yang terikat oleh obat-obatan, oleh drugs, oleh minuman ya. Dia nggak mau, kalau ditanya dia nggak mau. Tetapi dia mempunyai persoalan yang sangat berat. Sehingga dia mau melupakan persoalannya dan dia minum. Ada yang putus asa. Udah nggak tahu lagi. Dia menjerit, dia telepon temannya. Kamu bisa bantuin aku? Kamu ada waktu nggak ngobrol sama aku? Dia nggak punya teman untuk ngobrol. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia nggak kenal hamba Tuhan. Dia nggak kenal orang-orang yang rohaniwan. Dia putus asa. Ya. Ini menjerit mereka. Ya. Mereka menjerit. Tolong kalau boleh disuarakan. Tolong.
Mereka yang sedang sakit, yang sedang sekarat. Mereka menjerit. Kenapa aku harus begini? Oh, tolong, lepaskan aku, tolong. Mungkin kita nggak berasa. Tetapi ketika itu saudara kita, kita nangis, kita berasa banget. Tapi hari ini, biar Tuhan berikan hati belas kasihan dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan berikan hati belas kasihan. Kita mau beritakan kebenaran firman itu dalam kehidupan mereka. Mungkin keluarga-keluarga yang terpecah. Siapa yang mau keluarga yang pecah? Nggak mau. Tetapi iblis, mereka buka celah sehingga iblis masuk di dalam keluarga-keluarga. Susahnya bukan main, anak sampai teriak-teriak, tolong, tolong. Mungkin kalau boleh berteriak suaminya, tolong, tolong, rumah tanggaku di dalam puncak kehancuran. Rumah tanggaku mau hancur. Mungkin si istri juga berkata, tolong, tolong, tolong. Apakah kita gereja Tuhan pura-pura enggak tahu? Mungkin teman kita di kantor, kita bisa tanya, gimana suamimu? Mungkin mereka enggak akan cerita karena mereka malu, aibnya ditutup. Tapi ketika kita tanya, kita mau care, gimana dengan suamiku? Kamu tahu enggak, suamiku udah lama meninggalkanku. Oh, ini teriakan mereka. Apakah kita cuman, oh ya udah, tungguin aja. Kita cuman gitu. Tapi kita mau, kita mau beritakan Tuhan yang baik. Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Tapi aku enggak ngerti harus mulainya dari mana. Kita nanti belajar mulainya dari mana. Mungkin mereka yang terimbas dari kekerasan seksual, mereka teriak-teriak, kenapa aku harus gini? Mereka teriak-teriak. Yang kelaparan, mereka berteriak-teriak. Yang ada di persimpangan jalan, mereka nggak ngerti lagi apa yang harus mereka lakukan. Antara mereka mau ikut yang lain atau mau kemana, mereka nggak ngerti lagi. Tapi hari ini, firman Tuhan katakan, pergi dan beritakan, pergi dan beritakan. Apa saya bisa? Bu Hana, mungkin ibu berkata, ibu Bapak berkata, apakah saya bisa beritakan Injil? Bisa enggak? Bisa enggak saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua di antara kita adalah muridnya Tuhan. Amin. Muridnya Tuhan diberi kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kuasa itu ada di dalam hidup kita. Perkataan firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Bu Hana, emang saya harus ke rumah sakit itu tumpang tangan? Loh, kalau Tuhan suruh perintahkan kita pergi ke orang sakit untuk tumpang tangan, kenapa enggak? Dulu saya juga takut, karena saya tidak pernah mengerti. Ya. Kalau kuasa itu bukan saya, tetapi Tuhan, ya, Roh Kudus masuk memberikan kuasa dalam hidup saya. Kita cuma tinggal tumpang tangan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kita lakukan, ya. Terima kuasa. Jangan kalau ada orang sakit, kalau saya ke rumah orang sakit, saya selalu ajak Pak Immanuel. Kenapa? Ya nanti yang doa biar Pak Immanuel aja. Bukan waktunya, enggak waktunya. Tetapi hari ini Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus? Ini aku Tuhan, utus aku. Tuhan utus Bapak Ibu untuk pergi, untuk mendoakan tumpang tangan atas orang sakit, untuk mendoakan rumah tangga yang hancur. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Utus aku Tuhan, utus aku Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita semua, siapa yang menerima kuasa? Siapa di sini murid-murid Tuhan yang menerima kuasa dari Yang Maha Tinggi? Wow. Ada yang belum terima kuasa? Oh, kita katakan terima kasih Tuhan untuk kuasa yang kau berikan dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Oleh karena itu, every morning, ya, setiap hari, every day, ya, kita harus minta, penuhi aku Tuhan, penuhi
Sekarang Tuhan penuhilah hidupku. Penuhi Tuhan, aku dengan roh-Mu everyday penuhin Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Yang kedua, tadi yang pertama, kita punya kuasa untuk memberitakan Injil, ya. Yang kedua, jangan takut, jangan khawatir, ya. Roh Kudus sendiri akan menaruh perkataan-perkataan di dalam mulut kita. Yuk sama-sama katakan, Roh Kudus akan menaruh perkataan di dalam mulutku. 3, 4. Amin. Bapak Ibu yang di rumah-rumah juga percaya. Kita cuma modalnya cuma mau. Ini aku Tuhan utus aku. Roh Kudus akan menaruh perkataan di dalam mulut kita. Amin. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, ya. Puji Tuhan, ya. Kemudian berikutnya lagi, ya. Ini ayatnya. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini mulai. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya saya belajar dari hambanya yang diurapi Tuhan, Pak Niko, ya. Gak usah ruwet-ruwet. Nanti kalau saya sudah sekolah teologi, ya, baru saya mau beritakan Injil, telat, nanti Tuhan Yesus datang, ya. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Oh, mulai ceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin engkau mengalami kebaikan Tuhan di dalam keluarga. Mungkin engkau mengalami kebaikan Tuhan, anakmu disembuhkan. Mungkin engkau mengalami kebaikan Tuhan, engkau bisa menyekolahkan anak sampai S2. Engkau mengalami kebaikan Tuhan, mulai ceritakan. Tahu enggak? Kemarin itu suamiku pulang, ya. Aduh, aku senang sekali. Nah, itu terus nanti Tuhan akan taruh perkataan-perkataan di dalam mulut kita. Mulai seperti menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang terakhir, ya. Tadi yang pertama, mengapa saya harus memberitakan firman? Mengapa saya harus memberitakan Injil? Yang nomor 1 apa? Perintah. Yang nomor 2, karena saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Sesama itu menjerit, baik yang ada yang sudah binasa maupun yang di sekitar kita yang belum binasa. Ketika kita melakukan ini, apa yang Tuhan akan berikan? Tuhan berkata, sabaslah hei hambaku yang baik dan setia, yang baik dan setia, sabaslah, ya. Turutlah di dalam kegembiraan, turutlah bersama Tuanku, ya. Turutlah di dalam kebahagiaan bersama Tuanku. Amin. Dan kita dikaruniakan mahkota abadi. Sebentar kita akan lihat film, ya. Kita akan lihat film A Letter from Hell. Juga. Yuk, masuk. Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang. Akhirnya, San, kamu tuh kemana aja sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat.
Iya, sorry ya, nggak kedengeran tadi. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu sekarang lagi di gereja ya? Iya. Jadinya kapan ngajak aku ke gereja kamu? Ntar kapan? Buktinya sekarang aja nggak jadi kan? Soalnya aku tuh merasa sendiri tau nggak, di sini sepi. Pengen banget ngerti soal Alkitab. Ya, paling nggak aku punya pegangan hidup lah. Iya, Bawel. Oke? Ya. Bye. Halo? Nggak jadi lagi. Mau kapan? Ini apaan sih? Penasaran deh. Surprise dong, namanya juga kado. Masa dibilangin di sini sih? Repot-repot amat. Yuk. Silakan. Ih, thank you banget ya, Lan. Lucu. San. Ingat ya, friends forever. Ya? Oke? Thank you ya. Bentar ya. Sebentar ya. Iya, Jo. Sekarang. Oke, aku ke sana. Lan, gue cabut dulu ya sekarang ya. Ada urusan dadakan yang penting banget. Soal gereja, tenang aja. Ntar kita atur waktu lagi, tapi jangan sekarang, ya? Ya, tapi kapan ya? Gue butuh banget. Iya, pasti. Thank you ya sayang ya kadonya. Friends forever. Sandra, sahabat. Aku sekarang ada di neraka karena kamu. Setiap hari kita selalu bersama. Tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan jalan keselamatan. Kamu tidak pernah mengingatkan aku pada Tuhan. Kamu menyimpan jalan keselamatan untuk dirimu sendiri. Kamu membiarkan aku hidup pegangan dan tersesat karena kamu tidak memperkenalkan aku pada Tuhan. Sekarang aku berada di neraka. Kamulah yang menyebabkan semua ini. Kamu tahu bahwa Tuhan itu benar ada. Kamu menyembunyikan kemuliaannya dariku. Memang, kamu memang mengajarkan aku banyak hal. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mengajarkan aku tentang jalan keselamatan? Sekarang sudah terlambat. Aku terkurung di neraka. Panas. Dan aku sangat menderita. Aku selalu memanggilmu sahabat. Sekarang aku sadar. Itu semua salah. Aku sudah mencapai akhir hidupku dan sayang. Ternyata aku tidak dapat memanggilmu sahabatku. Tolong! Helen! 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 Maafkan aku, Tuhan! Tolong! Helen! Maafkan aku, Tuhan! Tolong, mana? Aku pasti ajak kamu ke gereja Lan besok. Pasti. Pasti.
Kak? Kakak sakit ya? Mukanya kelihatan pucat. Enggak. Helen kenapa, Kak? Dia ada kan di rumah? Saya mau jemput dia ke gereja, Kak. Helen semalam kecelakaan. Dia udah meninggal. Kak, jangan bercanda, Kak. Saya serius, saya mau jemput Helen ke gereja, Kak. Emang aku kelihatan bercanda? Aku serius. Helen udah meninggal. Semalam. Dia kecelakaan. Kamu kan sahabatnya. Masa kamu nggak tahu sih? Mimpi indah, hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Bisa menangisi semua ini, hancur hati ini melihat kau telah pergi. Enggak mungkin. Ini aku menjadi gelap berkelabu. Aku mau kamu ke gereja. Hatiku mengubah seluruh hidup. Mengapa semua jadi perpisahan yang terjadi di antara kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah
dikasihi Tuhan. Ini tugas kami. Biar pakai kesempatan hari ini, ketika kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita mau lakukan. Kalau Tuhan berikan perintah bagi kita untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memberitakan kabar baik, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita nggak mau pikir-pikir lagi, tapi biar kita mau, kita lakukan kehendak Tuhan. Ini tugas Mereka yang di Hades maupun yang di sekitar kita, mereka teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Apakah kita mau biarkan mereka? Tapi hari ini, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari Bapak Ibu, kita katakan Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Mari Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau rindu digerakkan Tuhan hari ini, kalau engkau mau janji, Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Kalau Tuhan taruh perkataan ini tajam dalam kehidupan Bapak Ibu, ini aku Tuhan, utus aku. Pergi dan beritakan. Taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa secara khusus. Shekenara lapatakan. Bapa surgawi, engkau melihat setiap tangan-tangan yang taruh di dada. Ada satu komitmen keluar dari kehidupan mereka. Mereka mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan, taruh Tuhan perkataan-perkataan firman-Mu ada di mulut mereka. Taruh Tuhan perkataan-perkataan yang mungkin mereka nggak bisa, Tuhan akan mampukan. Kuasa dari yang maha tinggi Tuhan curahkan. Rata shenara lapatakaram. Rata karaya ralawashena karalapayaralam. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan keberanian bagi mereka untuk mulai memberitakan kabar sukacita, untuk mulai memberitakan, sehingga mereka boleh mendengar kabar tentang Tuhan dan mereka percaya. Makasih Bapak untuk gereja ini, kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap jemaat, setiap pemirsa yang menonton YouTube ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, kami percaya. Berikan kami keberanian untuk kami boleh memberitakan firman-Mu. Makasih Bapak, kami cuma berkata kami mau. Makasih Bapak Surgawi untuk firman pada hari ini. Kami sudah mengakhirinya, tapi kami percaya Roh Kudus akan memeteraikan dan Roh Kudus akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan
ibadah pada siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sempurnakan ibadah ini dengan berkat yang daripadamu Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.